Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Amanda Sinta Kusuma Mufti dengan NIM A1 Channel 19004, Lilis Dwi Putri dengan NIM A1 Channel 19046, Ratu Prameswari dengan NIM A1 Channel 19062, dan Elsa Landari dengan NIM A1 Channel 19094 dengan judul Project Perkembangan Teknologi Geothermal. Energi geotermal merupakan sumber energi terbarukan berupa energi panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam inti bumi. Istilah geotermal berasal dari bahasa Yunani, di mana kata geo berarti bumi dan termos berarti panas. Menjadi geotermal yang juga sering disebut panas bumi. Energi geotermal dihasilkan oleh panas dari dalam bumi. Energi panas bumi membangkitkan tenaga yang dapat diandalkan, yang hampir tidak menimbulkan gas-gas rumah kaca sama sekali. Tidak seperti pembangkit listrik lain yang harus membakar batu bara atau minyak bumi. Energi panas bumi hanya memanfaatkan energi alami yang timbul dari sumber panas bumi, guna membangkitkan energi listrik untuk kebutuhan sehari-hari sampai industri. Energi geotermal merupakan kategori energi terbarukan karena merupakan sumber energi yang berasal dari alam, yang mampu dibuat kembali secara bebas serta mampu diperbarui terus-menerus dan tak terbatas. Energi terbarukan mampu diciptakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga mampu menjadi sumber energi alternatif. Energi geotermal atau panas bumi terbentuk dari kerak bumi, sehingga ketersediaannya lebih terjamin di masa depan. Namun, kelemahan dari energi panas bumi saat ini di Indonesia adalah harga listrik panas bumi relatif belum kompetitif dibandingkan dengan harga listrik dari energi lainnya. Karena harga listrik dari energi lainnya belum memperhitungkan tambahan biaya eksternal seperti biaya lingkungan dan lainnya. Energi panas bumi menggunakan panas dari dalam bumi yang memiliki cara kerja sebagai berikut. Panas alam bumi membentuk sumber daya geotermal atau panas bumi. Panas itu berasal dari batu-batuan yang meleleh atau biasa disebut dengan magma. Biasanya terdapat di gunung berapi tidak aktif. Selama ribuan tahun, air hujan merembes melalui celah pada permukaan bumi dan mengumpul di reservoir bawah tanah di atas magma. Kemudian magma akan memanaskan air di atas temperatur 500 derajat Fahrenheit. Untuk mendapatkan zat cair, fluida atau gas yang bertemperatur dan bertekanan tinggi ini, sumur dibor sampai dari kedalaman 3.000 sampai 10.000 kaki dari permukaan bumi. Sumber-sumber tersebut lalu membawa zat cair panas ke permukaan dan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Karena tekanan tinggi pada reservoir dan panas bumi, zat cair tersebut akan secara alamiah mengalir ke atas permukaan. Zat cair panas bumi mengalir melalui kepala sumur dan jaringan pipa sebelum dialirkan ke separator di mana uap panas dipisahkan dari air panas. Air panas yang dipisahkan disebut brine, kemudian diinjeksikan kembali ke reservoir. Lalu akan dipanaskan kembali oleh magma dan menjadikan dapat dimanfaatkan kembali. Inilah yang menjadikan energi panas bumi sebagai energi terbarukan. Dari separator, uap panas dialirkan ke pembangkit listrik melalui sistem jaringan pipa besar di atas permukaan tanah. Diameter dari jaringan uap panas ini bisa mencapai 4 kaki. Jaringan pipa uap panas diinsulasi untuk mencegah lepasnya panas, karena jaringan itu dialirkan sampai 3 km atau lebih. Jaringan pipa ini panas sekali dan akan memuai jika diisi uap panas. Oleh karena itu, setiap beberapa ratus meter desain pipa lingkar pemuaian. Proses terakhir pemuaian terakhir uap panas. Untuk menghilangkan semua kotoran dalam skuber, uap panas yang sudah diproses kemudian dialirkan ke pembangkit listrik. Tenaga dari uap panas digunakan untuk memutar bilah-bilah turbin. Lalu turbin memutar proses yang dihubungkan ke pembangkit listrik. Dan muatan listrik dihasilkan dari putaran magnet dalam generator. Selanjutnya, muatan listrik mengalir melalui kabel tembaga menuju trafo. Di dalam trafo, tegangan dinaikkan sebelum akhirnya jaringan dialirkan ke PLN, yang kemudian jaringan disalurkan ke rumah-rumah atau industri. Panas bumi selain bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik juga dapat digunakan untuk hal lain, seperti geotato, geothermal potato, alat inovasi pemanfaatan uap geotermal untuk proses sterilisasi kokopit. Hasil kokopit yang disterilkan dengan geotato terbukti sangat membantu petani dalam menghemat biaya pembelian kokopit baru. Penggunaan uap geotermal untuk sterilisasi kokopit mampu menurunkan timbunan limbah kokopit yang terbuang sampai dengan 300%.
Karena dapat digunakan kembali sampai dengan 4 kali dengan menggunakan uap geotermal, maka emisi karbon juga dapat diturunkan dari hasil penggunaan bahan bakar konvensional dalam proses sterilisasi kokopit. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.